Halo teman-teman semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama aku Tata Delvilianti. Aku mahasiswa ISQ Business School. Untuk kesempatan kali ini, aku akan membahas beberapa tentang desain sprint, design thinking, dan MPP. Sebelum itu, izinkan saya untuk share screen ya, teman-teman. Oke, oke, maaf. Oke. Di sini saya akan membahas tentang desain sprint. Nah, desain sprint itu kapan sih diperlukan? Desain sprint diperlukan dalam inovasi produk digital ketika perusahaan atau tim mengembangkan pengembangan menghadapi tantangan kompleks atau ketidakpastian dalam mengembangkan atau meningkatkan produk digital mereka. Berikut adalah beberapa situasi di mana desain sprint bisa menjadi alat yang sangat efektif. Jadi, sebuah perusahaan atau tim jika ingin membuat suatu produk digital, mereka harus melakukan desain sprint ini. Nah, desain sprint ini adalah alat yang fleksibel dan dapat disesuaikan dengan em, kebutuhan proyek tertentu dengan mengidentifikasi masalah atau kebutuhan tertentu yang memerlukan solusi cepat dan kolaboratif. Tim dapat memutuskan apakah desain sprint merupakan metode yang tepat untuk diadopsi. Desain sprint sangat berguna ketika tim ingin menguji konsep atau ide inovatif sebelum menginvestasikan waktu dan sumber daya yang signifikan. Dalam pengembangan produk penuh, ini membantu menghindari pengembangan produk yang mungkin tidak diterima oleh pasar. Jadi, dengan desain sprint ini kita mengetahui eh, pasar itu memerlukan produk digital seperti apa. Nah, dengan menggunakan desain sprint, tim dapat menghindari pengembangan produk yang memerlukan investasi besar sebelum validasi kebutuhan dan solusi. Ini membantu menghemat biaya dan sumber daya. Nah, apa perbedaan desain sprint dan desain thinking? Desain sprint dan desain thinking adalah dua pendekatan yang berbeda. Meskipun keduanya bertujuan untuk mendorong inovasi dan pemecahan masalah dengan fokus pada kebutuhan pengguna. Meskipun keduanya dapat digunakan bersama-sama atau saling melengkapi, desain sprint dan lebih terfokus pada eksekusi cepat, ide-ide konkret dalam waktu yang singkat. Nah, sedangkan design thinking ini lebih bersifat filosofis dan dapat mencakup seluruh siklus pengembangan produk. Pemilihan antara keduanya tergantung pada kebutuhan spesifik proyek, tidak kepastian atau waktu yang tersedia. Nah, jika teman-teman ingin produk ini cepat, teman-teman bisa menggunakan desain sprint. Nah, jadi teman-teman bisa menyesuaikan apakah produk yang teman-teman atau tim angkat ini membutuhkan waktu yang cepat atau yang kayak pasti tapi butuh waktu yang lama menggunakan design thinking. Nah, contoh desain sprint dan desain thinking. Desain sprint, sebuah perusahaan ingin membuat suatu aplikasi mobile, mereka membutuhkan MVP dalam waktu yang singkat, maka digunakan desain sprint yang saya tadi bilang. Sedangkan jika desain thinking, sebuah perusahaan ingin merancang produk yang ramah lingkungan, dengan pendekatan design thinking, maka mereka melakukan empati, pendefinisian masalah, ideasiasi, prototype, uji coba, lalu implementasi. Nah, design thinking ini membutuhkan waktu yang lama. Sedangkan design sprint itu hanya butuh 6-7 hari saja. Nah, ini adalah salah satu contoh pengembangan aplikasi mobile untuk pelacakan kebugaran. Identifikasi tantangan, tim pengembang menemui tantangan dalam merancang aplikasi mobile untuk pelacakan kebugaran. Mereka tidak yakin dengan fitur yang paling dibutuhkan oleh pengguna dan cara terbaik untuk menyajikan informasi kebugaran. Jadi aplikasi mobile pelacak kebugaran ini mereka menemui tantangan dalam merancang aplikasi mobile. Nah, mereka tuh tidak yakin dengan fitur yang dibutuhkan oleh pengguna. Apa saja sih yang dibutuhkan oleh pengguna dalam menggunakan aplikasi mobile kebugaran ini? Nah, di sini ada penjadwalan desain sprint. Tim memutuskan untuk menggunakan desain sprint untuk mengatasi ketidakpastian. Nah, di sini aplikasi mobile menggunakan desain sprint, bukan desain thinking. Mengapa? Karena mereka membutuhkan
eh, cepat. Jadi mereka mendapatkan jadwal desain sprint selama 5 hari pada minggu berikutnya. Nah, hari pertama itu pemahaman masalah. Tim mengumpulkan informasi tentang kebutuhan pengguna dan menentukan persona pengguna. Mereka juga melakukan pemetaan masalah dan menentukan tujuan yang ingin dicapai. Hari kedua itu ideation. Nah, tim melakukan sesi ideation untuk menghasilkan berbagai gagasan fitur dan solusi untuk aplikasi. Mereka menggunakan teknik seperti Grazy 8 second untuk menghasilkan ide-ide secara cepat. Di hari kedua ini mereka memikirkan fitur apa yang paling dibutuhkan di aplikasi ini. Nah, di hari ketiga itu ada prototype. Berdasarkan ide yang dipilih, tim mulai membuat prototype tingkat tinggi. Aplikasi menggunakan alat desain. Prototype ini harus mencakup fitur-fitur utama dan yang diidentifikasi dalam ideation. Nah, di hari keempat ini pengujian pengguna, tim mengundang beberapa pengguna untuk menguji prototipe. Mereka membuat skenario uji coba dan mengamati reaksi pengguna terhadap antarmuka. Jadi di sini mereka melakukan penguji cobaan dengan orang lain. Jadi mereka bisa memastikan fitur yang mereka buat itu tuh dibutuhkan oleh pengguna. Nah, di hari kelima ini evaluasi dan perancangan lanjutan. Setelah hari ke-1 dan hari ke-4 sudah dipastikan mereka akan membuat desain sprint. Desain sprint yang seperti mereka bisa menggunakan Figma dan sebagainya. Nah, lanjut. Tadi kita sudah membahas tentang MVP. Nah, apa sih itu MVP? MVP itu adalah minimum viable product. Adalah versi awal produk yang dirancang untuk kebutuhan minimum pengguna. Nah, mengapa MVP itu penting? Minimum viable product itu adalah sangat penting dalam inovasi produk digital karena menyediakan cara yang efisien dan efektif untuk menguji ide produk dan mendapatkan umpan balik dari pengguna dengan investasi minimal. MPP membantu memitigasi resiko pengembangan produk yang memfokuskan pada fitur dan fungsi yang krusial. Sambil memberikan kesempatan untuk belajar dari pengguna secara langsung, ini adalah langkah awal yang sangat efektif dalam perjalanan inovasi produk digital. Nah, MPP ini dalam pembuatan produk digital itu sangatlah penting karena menyediakan dengan MPP ini kita bisa menyediakan cara yang paling efisien dan efektif untuk menguji ide produk yang seperti sebelumnya tadi yang 5 hari itu. Nah, contoh MPP itu yang saya dapat itu adalah seperti platform streaming Spotify. Pada tahun 2006, banyak orang yang tidak mau membayar untuk streaming musik karena lagu bisa diakses secara gratis melalui situs seperti The Private Bay. Belum lagi saingannya dengan situs download lagu ilegal yang bertebaran. Jadi orang-orang berpikir daripada mereka membayar untuk streaming musik di Spotify, lebih baik mereka mendownload lagu ilegal yang sudah bisa kita temukan di Google. Kalian bisa mendownload lagu secara ilegal. Nah, saat itu pendiri Spotify, Daniel Ek dan Martin Lorenzo memiliki ide untuk membuat layanan streaming musik gratis dan menggunakan iklan untuk menghasilkan pendapatan. Nah, di sini Spotify memberikan layanan streaming musik gratis, tetapi setiap 30 menit lagu berlangsung, mereka akan memasukkan iklan yang dimana mereka bisa menawarkan 3 bulan itu 54.000. Jadi saya juga pengguna Spotify dan mereka memasukkan iklan dan di situ ada ketertarikan dari pengguna kayak yang daripada aku dengar iklan, mending aku bayar aja. Toh cuma 54.000 untuk 3 bulan. Nah, namun mereka harus menguji dulu ide tersebut terlebih dulu. Karena ada banyak startup streaming musik yang diluncurkan dan gagal. Nah, dengan itu mereka menggunakan MVP ini dalam membentuk aplikasi desktop yang hanya menawarkan satu fitur, yaitu streaming musik.
Kemudian mereka menambah opsi bagi pelanggan untuk membayar biaya bulanan untuk pengalaman bebas iklan. Nah, biasanya mereka memberikan 3 bulan gratis di awal. Hingga saat ini Spotify berkembang dan menjadi salah satu platform musik yang paling bergengsi dan banyak pengguna yang menggunakan Spotify ini. Nah, contoh desain sprint dari produk digital kami atau tim aku itu adalah LMS, Learning Management System. Nah, itu bernama Fondera. Di sini kita sudah merancang desain sprint dari fitur-fitur apa aja yang kita gunakan di LMS ini. Nah, uh, kalau kalian pengen tahu bisnis produk digital apa yang kami buat, itu adalah Pondera. Dalam era digital yang terus berkembang, Pondera muncul sebagai kekuatan revolusi dalam dunia pendidikan. Platform inovatif ini tidak sekedar sebuah learning management system, tetapi merupakan pandangan baru tentang bagaimana kita menyajikan dan merayakan pembelajaran. Mungkin banyak di luar sana murid-murid atau siswa-siswa menerima pembelajaran itu sangat membosankan atau sangat tidak seru lah bahasa sekarang. Nah, dengan LMS Pondera ini kami dapat menyajikan fitur-fitur yang sangat bagus dan keren. Jadi penyampaiannya itu tidak membosankan gitu. Nah, sebelum itu kita mengangkat permasalahannya yang saya sebutkan tadi di dalam era digital yang terus berkembang, Pondera muncul sebagai kekuatan revolusi dalam dunia pendidikan. Platform inovatif ini tidak sekedar sebuah learning, tetapi merupakan pandangan baru tentang bagaimana bisa kita menyajikan dan merayakan pembelajaran. Setelah permasalahan ini kita angkat, kita menemukan solusinya. Learning Management System adalah sistem perangkat lunak atau platform digital yang dirancang untuk membantu manajemen, pengaturan, dan pelaksanaan kegiatan pembelajaran secara online. Mungkin itu yang saya bisa sampaikan tentang design thinking, design sprint, MPP, dan produk digital yang kami buat. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.